sedikit-sedikit kencing, atau buang angin, sedikit-sedikit buang angin, sedikit-sedikit buang angin. Nah, bagaimana itu caranya berwudu? Belum topi selesai wudu, tak kentut ki lagi. Belum topi nanti selesai wudu, tak baru ki mau takbir, mau lagi kencing. Kapan selesainya? Nah, hal yang seperti ini masuk dalam kategori daimul hadafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sahibul hajah, keluarga besar Lemo Susu yang saya hormati dan saya muliakan, yang saya kira keluarga besar ini tidak hanya domisili Polewali Mandar, tidak hanya domisili Polewali ya, tapi dari berbagai macam kecamatan di Polewali Mandar. Mungkin ada yang dari Tutar juga ya. Nggak ada. Oh iya. Kitab yang akan kita bahas sampai jam berapa nih, Bu? Terserah Pak Ustaz. Oh iya. Terserah, dan ya, jangan sampai melewati jam makan ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu mengamuk. Kitabnya ini adalah kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Mungkin juga ada penjelasannya, kaitannya sedikit dengan Bajuri ya, hasyiah daripada At-Taqrib. Kepada Ustazah dengan hormat disilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu majelis taklim, alhamdulillah kali ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis yang begitu mulia. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat juga kita pun dipertemukan di tempat yang begitu mulia dan indah. Amin. Baik, saya mungkin langsung saja bacakan kitabnya. Tadi sebenarnya saya bincang di mobil sama Ustadz mau bahas apa, dan mungkin di sini tidak apa-apa ya, kita bahas fikih saja. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ilmu yang kita sama-sama kaji, yang kita kejar adalah berkahnya. Kalau tadi mungkin dikasih contoh terkait dengan haid, karena ada bapak-bapak, jadi biarlah saya bahas yang umum saja, jangan yang sensitif. Kita bahas mengenai wudhu saja. Tapi bisa nanti ada sesi tanya jawabnya kalau nanti. Baik, bismillah, saya baca langsung kitabnya Bu ya. Bismillahilladzi la yasukul khaira illallah, bismillahilladzi la yasrifu su'a illallah, bismillahilladzi ma kana min ni'matin fa minallah, bismillahilladzi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Jadi adapun fardunya wudu ada 6. Ini saya pikir bapak-bapak dengan ibu-ibu sudah paham semua, karena ini pelajaran kita waktu masih di bangku sanawiyah, bahkan di bangku SD pun mungkin kita diajarkan ini. Tapi ini hanya sekedar mengulang. Kalau ada yang tidak jelas bisa dipertanyakan. Yang jelas yang kita harapkan adalah berkah dari kitab ini, dari pengarang kitab ini, karena
Kata Rasulullah, "Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Dan alhamdulillah kita semua di sini satu langkah sudah mendapatkan. Kita sudah memastikan bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita, karena kita detik ini dan mudah-mudahan seterusnya mendengar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Jadi fardu wudu ada 6 dalam kitab ini. Yang pertama adalah niyatu, adalah niat. Jadi yang dimaksud fardu di sini adalah sesuatu yang memang mutlak wajib terlaksana. Kapan tidak terlaksana maka wudu kita tidak sah. Nah, jadi yang pertama itu niat. Jadi kalau ada yang berwudu tidak berniat maka wudunya tidak sah. Nah, hanya saja yang harus kita kaji lebih dalam, seperti apa sih itu niat, ya? Bagaimana itu niat yang sesungguhnya, yang secara syar'i itu masuk dalam kategori niat yang mensahkan wudu. Jadi ada batasan-batasan niat seseorang itu bisa dikategorikan sah, ada juga bahkan tidak dikategorikan sah. Jadi an-niyatu di sini wa haqiqatuha syar'an, hakikat niat itu secara syar'i adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi bermaksud sesuatu disertai dengan perbuatannya. Jadi begitu ada keinginan di dalam hati, ada niat, keinginan itu bersamaan dengan perbuatan. Itulah yang dimaksud niat secara syar'i di sini. Sehingga kalau kita memahami definisi ini, maka fa in tarokha anhu summiya azman. Apabila tertunda dari itu, maka dikatakan rencana. Artinya apa? Ada keinginan di dalam hati mau melakukan, tapi pada saat keinginan itu ada di dalam hati, perbuatan itu belum dilaksanakan. Berarti itu bukan niat secara syar'i, tapi itu adalah azman, keinginan atau rencana. Jadi tidak bersamaan, tidak spontan antara maksud, tujuan dengan perbuatan itu. Seperti itu. Jadi niat yang dimaksud di sini yang masuk dalam kategori fardu wudu, dan ini salah satu penyebab sahnya wudu adalah ketika kita ingin berwudu, maka keinginan itu harus bersamaan dengan perbuatan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya di dalam wudu itu kapan kita harus berniat? Apakah ketika mencuci tangan atau pada saat mencuci muka atau lain-lain sebagainya? Di sini dijelaskan wa takunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi adanya itu niat wudu ketika mencuci awal anggota dari wajah. Jadi kita kan sama-sama tahu kalau berwudu pertama yang dibasuh adalah tangan. Nah, bagaimana kalau ada orang begitu cuci tangannya sudah berniat di situ, apakah sah niat wudunya atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tempatnya itu niat, kapan harus dilapatkan ketika kita berwudu, yaitu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, di saat awal membasuh anggota dari wajah. Jadi wajah pian dibasuh baru juga berniat. Seperti itu. Maksud dari lafaz di atas ay muqtarinatan bidzalikal juz'i, bersamaan itu niat tak dengan membasuh anggota wajah, la bijami'ihi, tidak secara keseluruhan, wala bima qablahu, dan tidak juga sebelumnya, wala bima ba'dahu, dan tidak juga setelahnya. Jadi taruhlah kita ambil air, saat air sudah menyentuh wajah, maka disitulah juga niat harus dilafadzkan. Persoalan menyentuhnya itu apakah boleh spontan, harus satu kali itu air membasuh disiram ke muka baru berniat atau bagaimana? Jawabannya tidak mesti. Yang penting ada satu tetes air, atau yang penting air yang di tangan sudah menyentuh sebagian anggota wajah tak baru berniat, maka itu sudah dianggap niat secara syar'i, dan niat di dalam berwudu sudah dianggap sah.
Di sini labi jami'ihi, itu yang dimaksud tidak secara keseluruhan. Tidak mesti semua nak kena ini muka tak, nak kena pi air semua muka tak baru ki berudu. Tidak seperti itu. Labi makoblahu, tidak juga sebelumnya. Sebelumnya maksudnya belum pi dibasuh muka tak berniat miki. Tidak juga. La bima ba'dahu, tidak juga setelahnya. Artinya sudah mi dibasuh wajah tak baru ki mau berniat berudu. Jadi tidak juga. Jadi inti dari niat wudu ini yang masuk dalam kategori fardunya wudu adalah niat wudu itu dilapatkan ketika kita membasuh wajah. Pertama membasuh wajah. Seperti itu. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira. Terus bagaimana sebenarnya niat itu? Di sini jelaskan lebih lanjut. Maka berniat orang yang berwudu ketika membasuh mazukiro, apa-apa yang telah disebutkan. Maksudnya apa yang disebutkan tadi itu ketika membasuh wajah. Raf'a hadatsin, apa yang diniatkan adalah mengangkat hadas. Min ahdasihi, dari beberapa hadasnya. Jadi niat itu sebenarnya yang kita pahami dari bangku SD biasanya kan tertib itu lafadznya Bu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgari fardhan lillahi ta'ala. Nah itu niat yang tertib. Nah sebenarnya kalau kita mau memahami intinya, satu inti niatnya orang sudah dianggap sah kalau dia berniat raf'a hadatsin min ahdatsihi, mengangkat hadas. Karena intinya itu kalau berwudu kan yang mau diangkat hadas kecil. Jadi begitu disampaikan ini air ke muka, berniat tuh maki saya berniat mengangkat hadas, maka itu sudah dianggap sah. Seperti itu. Terus yang kedua, atau berniat yanwi istibahata, berniat istibahah. Karena ada juga itu masa Bu, kita berniat wudhu mengangkat hadas tidak sah ketika kondisinya kita sedang daimul hadasi. Apa itu daimul hadasi? Terus menerus berhadas. Misalkan ada dua contoh, saya kasih contoh. Ada penyakit kencing-kencing, sedikit-sedikit kencing, sedikit-sedikit kencing, atau buang angin, sedikit-sedikit buang angin, sedikit-sedikit buang angin. Nah bagaimana itu caranya berwudu? Belum topi selesai wudu tak kentut ki lagi, belum topi nanti selesai wudu tak baru ki mau takbir, mau lagi kencing. Kapan selesainya? Nah hal yang seperti ini masuk dalam kategori daimul hadasi. Ada di sini begitu ya? Berhadas. Nanti Iya. Jadi ada bagaimana dia mestinya ketika berwudu? Maka dia berwudu dengan niat ini yang kedua, yaitu istibahatah, berniat istibahah. Jadi ketika berwudu, nawaitul wudu'a istibahatah lis-sholati, saya berniat wudu untuk memperbolehkan sholat. Jadi biar sudah berwudu terus kentut, tidak batal wudunya. Kalau memang kasusnya sedikit-sedikit kentut, sedikit-sedikit kentut, begitu. Terus begitu juga kalau perempuan yang sedang mengalami darah haid, batasan maksimal haid kan 15 hari. Nah biasa kita itu perempuan hormonnya beda-beda. Ada kadang haid sampai 20 hari. Sorong di sini Bunda. Atau bahkan putus-putus. Ada 7 hari berhenti, 3 hari ke depan keluar lagi. 1 minggu mengalami, 3 hari berhenti, 3 hari keluar lagi. Nah ini ada semua aturan-aturannya dalam syariat. Nah ini masuk dalam kategori daimul hadasi juga. Jadi kalau dia berwudu, nawaitul wudu ali rafil hadasi, tidak sah wudunya karena hadasnya tetap. Sementara niatnya wudu mengangkat hadas. Jadi apa yang harus dia lapatkan ketika berwudu? Yang harus dia lapatkan istibahah. Jadi wudunya ini membolehkan, dengan wudu itu dia boleh untuk melaksanakan sholat. Jadi sekalipun dalam keadaan ada darah keluar, dia sholat, sah sholatnya. Kalau memang batasan darah haid itu sudah lewat dari batasan maksimal yang ditetapkan di dalam syariat. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, jenis niat di dalam wudu yang ketiga, au yanwi fardhal wudu'i, atau berniat fardu wudu. Nah, ini sering kita lafadzkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgari. Yang pertama bisa juga nawaitu fardhal wudu'i. Ya, berniat fardu wudu sah juga. Atau al wudu'a faqat, atau cuma berniat wudu saja. Saya berniat wudu.
sudah sah. Kenapa? Karena hakikatnya wudu itu adalah mengangkat hadas, sekalipun tidak disebutkan mengangkat hadas. Seperti itu. Atau at-thaharatu 'anil hadasi, berniat bersih dari hadas. Bisa juga, sah juga. Tapi fa illam yakul 'anil hadasi lam yasihha. Kalau dia misalkan hanya berniat nawaitu toharota, tapi tidak disebut ki anil hadasi, tidak sah. Beda dengan tadi nawaitul wudu'a, biar tidak disebut anil hadasi tetap sah. Kenapa? Apa perbedaan? Lafat al wudu'a itu sudah pasti mengangkat hadas, sementara toharo belum tentu mengangkat hadas, karena tohara itu banyak jenisnya. Mandi biasa, bersih-bersih, masuk dalam kategori tohara dalam bahasa fikih. Seperti itu. Terus wa idza nawa, dan apabila berniat, mayu tabaru min hadhihi niyati, apa yang diibaratkan dari niat-niat tadi yang disebutkan tadi, wa syarraka ma'ahu niyata tanaddubin, dan menyertainya atau menggabungkannya dengan niat bersih-bersih, atau tabarrudin, atau berniat sekedar mendingin-dinginkan saja anggota tubuh, sahha, maka sah. Yang penting disertai dengan yang di atas tadi, salah satu dari yang di atas. Misalkan ada orang berwudu, saya berwudu mengangkat hadas sekaligus mau bersih-bersih deh, bersih-bersih muka, atau sekaligus mau mendinginkan anggota tubuh, kan cuaca lagi panas, misalkan boleh. Yang penting disertai dengan niat yang salah satu niat yang di atas. Jadi itulah hal-hal yang harus kita pahami dari rukun atau fardu wudu yang pertama terkait dengan niat. Kita melangkah ke fardu wudu yang kedua adalah ghuslu jami'il wajhi, mencuci semua wajah. Jadi semua yang masuk kategori wajah itu wajib terkena air. Kapan ada yang tidak terkena air tidak sah wudu tak? Yang mana itu? Ya, yang mana itu anggota wajah dijelaskan di sini, wa hadduhu tulan ma baina manabati sya'rir ra'si goliban. Batasannya kalau panjangnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Itu yang masyhur. Orang kan beda-beda tempat tumbuhnya rambut. Misalkan ada yang botak tumbuhnya di sini, apakah boleh dia, maka dia juga masuk kewajiban harus basuh sini karena tempat tumbuhnya sini? Itu tidak. Yang masyhur saja. Yang masyhur kan kita paham ya, di mana tempat tumbuh rambut tak masyhur, maka itu wajib terbasuh. Makanya kalau berwudu untuk berhati-hati, kasih kena nih rambut tak. Tidak ada itu keraguan, sudah pasti wajah tak terkena, kalau rambut juga terkena sedikit. Jadi ada juga orang memang takut sekali hilang ininya, hilang itunya, akhirnya tidak mau disempurnakan. Mohon maaf ya. Ini jenggot masuk ini. Ya, ini kan baru batasan panjang, belum selesai ya batasan panjangnya. Itu mulai dari tempat tumburannya rambut, wa akhirul lihyaini, dan akhirnya itu lihyaini itu di bawah rahang ya, atau kedua jenggot. Wahuma, apa itu al-lihyaini? Al-adhmanil ladani, adalah dua tulang yang butuh alaihimal asnanus sufla, yang ditumbuhi gigi bawah. Ada dua tulang ini di sini, gigi gerahang ya, gigi gerahang ya. Ini ada dua yang ditumbuhi gigi bawah ini. Ya jama'u muqaddimuhuma fi dzakni, berkumpul ini gigi tulang ini di bawah dagu, wa muakhiruhuma fil udhuni, dan berakhir di telinga. Berarti kalau kita mau nyasar ya, semua tempat tumbuh rambut ini di sini batasan panjangnya, dan ini semua ini tulang-tulang ini dari telinga terus ke sini dan sampai ke telinga yang satu lagi. Itu batasan panjang. Kalau batasan lebar, wahadduhu ardon ma bainal udhunaini, antara dua telinga. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau mau tidak ada lagi keraguan sah wuduku ketika membasuh wajah atau tidak, maka sempurnakan dengan mengenakan sedikit rambutnya, telinganya juga dikasih kena sedikit, kemudian di bawah dagu juga dikasih kena. Jangan hanya di atap, di bermain di sini, karena ini wajib. Artinya kapan ada yang tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Ketika wudu tidak sah, maka otomatis sholat kita juga nantinya tidak sah. Seperti itu.
Kemudian wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isalul ma'i ilaihi. Kalau misalkan di wajah tak ada rambut, ada orang ditakdirkan ada tompel misalkan, terus ada rambut-rambut di situ, maka jawabannya wajaba isalul ma'i, wajib menyampaikan air. Jadi kalau ada rambut tumbuh di anggota wajah tebal atau tipis, air itu wajib sampai ke kulit wajah. Ya, baik rambut itu tebal atau tipis. Karena ada juga itu anggota-anggota wudhu yang kalau tebal tidak wajib, yang wajib itu tipis. Tapi kalau untuk area wajah, ketika ada rambut yang tumbuh, maka wajib air sampai ke kulit wajah itu, baik rambut yang tumbuh itu tebal atau tipis. Utamanya laki-laki ya, karena yang punya jenggot. Jadi kalau jenggot juga ada penjelasannya ya, tapi nantilah saya langkahi karena kita berburu waktu, nanti di sesi anunya. Wasalisu, saya melangkah ke yang ketiga. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Jadi fardunya wudhu yang ketiga adalah mencuci kedua tangan. Kedua tangan ini dicuci sampai mana batasannya? Sampai kedua siku. Jadi siku juga kalau kita mau menghilangkan keraguan ya sebaiknya dikenakan tangan. Jadi dalam kondisi buru-buru atau bagaimana jangan sampai, apalagi kita misalkan dalam perjalanan, musafir, dalam hajatan, terus kita mau sholat, ada baju kita yang ketat tidak bisa ditarik, itu tidak ada toleransi, harus dibuka, ditarik sampai ke atas, sampai siku ini, karena batasannya itu sampai siku. Terus wajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sal'atin wa usbu'in zaidatin. Dan wajib juga ya, wajib mencuci sesuatu yang ada di atas kedua tangan. Seperti apa itu yang ada di atas kedua tangan? Seperti bulu, ada tumbuh-tumbuh bulu di atas tangan-tangan itu antara yang sampai siku, wajib dibasuh. Terus apa juga wasal'atin, ada daging menumpang, misalkan ada daging di situ tiba-tiba tumbuh, itu wajib terkena air. Wa usbu'in zaidatin, jari-jari yang bertambah, misalkan ada orang ditakdirkan jari-jarinya 6 ya. Misalkan jangan bilang yang 5 ji kayaknya ini wajib karena memang kita ini 5 ji tangan takdirnya begitu, tapi tidak. Apapun yang ada muncul di situ yang bertambah di situ wajib juga. Jadi kalau 6 jari-jarinya ya wajib yang 6-nya itu. Kemudian wa adhafira, dan kuku. Kuku itu termasuk hal yang wajib terkena air ketika berwudu. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min waskhin yamna usulul ma'i. Dan semua yang ada di bawah kuku itu wajib kena air. Yang ketika itu sesuatu yang dapat mencegah sampainya air maka harus dihilangkan. Jadi hati-hati kita sebelum berwudu, hal yang pertama harus kita periksa memang kuku tak bagian panjang kukunya misalkan ada kotoran atau tidak. Apalagi kita ibu-ibu yang biasa bekerja adonan roti misalkan, yang di dapur tiba-tiba ada alat-alat atau apa bahan yang melengket di dalam kuku, itu sebaiknya dibersihkan dulu sebelum kita berwudu, karena jangan sampai itu mencegah sampainya air masuk ke situ, dan itu berpotensi membuat wudhu kita tidak sah. Kalau bapak-bapak chat dengan ya ditakar saja yang mana yang tidak bisa menyampaikan air. Kemudian warrabi'u, dan yang keempat mashu ba'dir ra'si. Jadi fardunya wudhu yang keempat mencuci atau mengusap sebagian kepala. Jadi sebagian kepala itu termasuk fardu min dzakarin au unsa au khunsa. Tidak ada perbedaan laki-laki, perempuan atau khunsa. Khunsa itu orang yang ditakdirkan memiliki 2 jenis kelamin. Jadi dia itu kadang status laki-laki, kadang status perempuan. Jadi di kitab itu dia dicantumkan karena jangan sampai dia itu statusnya bagaimana ya. Jadi beda dengan waria atau apa, bukan, tapi ini memang takdirnya memiliki 2 jenis kelamin. Dalam bahasa fikih itu khunsa. Jadi laki-laki, bukan bencong ya. Ya, bukan laki-laki, perempuan, khunsa, sama ya. Ketika berwudu itu membasuh sebagian kepala juga wajib. Atau mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut di dalam batasan kepala. Maksudnya
kan tadi yang fardu membasuh sebagian kepala. Jadi taruhlah misalkan begini, kita ini perempuan pakai jilbab, kita tidak mau ribet, misalkan kita di perjalanan, kalau aku basah baik kepalaku, basah jilbabku, ada solusi. Boleh artinya kita bisa terhitung melaksanakan fardu kalau sebagian rambut, selama sebagian rambut itu masih dalam batasan kepala. Misalkan kita perempuan kan panjang rambut misalnya sampai sini, boleh ujungnya saja ini rambut kita basuh. Yang penting batasannya di mana ini rambut, kalau kita tarik ke depan, dia tidak melewati batasan tempat tumbuhnya rambut. Maka rambut ini ujungnya ini masih masuk kategori sebagian dari kepala. Jadi kalau tidak mau basah jilbab tak, ambil miki air, ujungnya rambut tak itu kita basuh. Maka itu sudah masuk dalam kategori kita melaksanakan fardu yang ke berapa tadi ini? Ketiga. Yang keempat ya, yang keempat. Terus wala tata'ayyanu liyadu lil masih, dan tidak tertentu yang harus mengusap itu tangan. Artinya misalkan kita tangan tak luka, pedis kalau kena air, boleh kita ambil yang lain. Misalkan kayak apa? Balia juzu bi khirqatin, akan tetapi boleh dengan kain. Ya, taruhlah kita mau berwudu tapi tangan pedis dan lain sebagainya, ya boleh pakai ambil kain saja, kain kita kenakan air, baru kita kain itulah yang kita letakkan di sebagian kepala, maka sudah dianggap melakukan fardu yang keempat ini. Wa ghairiha, dan selainnya, selain dari kain apapun itu ya. Jadi syariat itu Bu, kalau kita susah melakukan secara sempurna selalu ada solusi. Boleh yang ini, tidak boleh yang ini, ada jalannya. Seperti misalkan sholat, tidak boleh berdiri, duduk, tidak bisa duduk, boleh baring, tidak bisa baring, boleh dengan isyarat dan lain-lain sebagainya. Selama napas masih ada, kewajiban sholat itu masih tetap ada. Terus walau gosala roksahu, dan apabila dia mencuci kepalanya, jaza, boleh. Misalkan ada juga orang mau berwudu, kepalanya sakit, bagus deh sekalian ku cuci di kepalaku supaya agak dingin-dingin sedikit, boleh dengan niat membasuh sebagian kepala, sudah masuk kategorinya itu. Kemudian walau wada'a yadahu mablulatan, kalau al-mablulata apabila meletakkan tangannya yang basah, walam yuharrikha, dan dia tidak menggerakkannya, jaza, boleh juga. Misalkan basahi tangan, diletakkan di atas kepala, kemudian dilepas, apakah itu termasuk membasuh sebagian kepala? Iya, termasuk mengusap sebagian kepala. Karena kalau secara zahir mengusap itu kan berarti harus digerakkan, diusap. Nah, kalau dalam konteks ini biar tidak digerakkan, diletakkan saja itu tangan tak yang basah di atas kepala, maka sudah memadai itu. Artinya sudah dianggap kita melakukan fardunya wudu yang keempat. Wal khomisu, dan yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki sampai mata kaki ya, bersama mata kaki di sini bahasanya. Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini, apabila orang yang berwudu itu tidak memakai sepatu, karena ada juga itu dibolehkan orang yang memakai sepatu berwudu tanpa membuka sepatu, tapi ini lain bab, ini pembahasannya panjang. Kalau ini mau dibahas, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Terus wasadi, sudah yang terakhir ya, yang terakhir at-tartibu fil wudu'i, adalah tertib di dalam wudu. Yang mana itu yang harus ditertibkan di dalam wudu? Ala ma zakarnahu, atas apa-apa yang telah kami sebutkan. Jadi semua yang saya sebutkan tadi, dari niat fardu wudu dari pertama sampai terakhir itu wajib ditertibkan. Jadi tidak boleh tangan dulu baru wajah, kaki dulu baru tangan, dan lain-lain sebagainya. Sedikit lagi ya. Falau nasiyat tartiba, maka apabila dia lupa tertib, lam yakfi, tidak memadai. Ya, saya pikir sampai di situ saja. Nanti kita kembangkan di sesi diskusinya. Saya serahkan mikrofonnya ke Ustaz. Bapak dan Ibu sekalian, baru jam 11.30 ini, baru. Ya. Memang kalau bahas fikih, karena bicara SOP memang sedikit ribet ya. Sedikit memang dibantu otak ini untuk berpikir.
Dan saya kira pembicaraan tentang fardu wudu ini kan hanya sekedar mengulang sebetulnya ilmu kita yang kita laksanakan selama ini. Memang begitu pikir, Bu. Memang begitu pikir bicara tentang sah atau tidak, boleh atau tidak. Karena ini kaitannya dengan sah tidaknya sholat kita. Jadi kalau berangkat dari wudhu keliru, maka pastikan sholatnya juga akan keliru. Karena sumber kita untuk bisa melaksanakan sholat itu pasti harus dimulai dari wudhu dulu. Maka penting ini diperhatikan. Jadi yang disebutkan tadi itu pardunya. Jadi pardunya itu berarti kalau tidak dilaksanakan berarti tidak sah wudhunya. Adapun yang lain-lain kan kita mulai berpikir ini. Berarti yang lain-lain yang tidak disebut tadi, seperti misalnya apa yang sunnahnya? Ya, masuk enggak penjelasan tadi tentang telinga? Tidak, berarti telinga itu masuk basuhan fardu atau tidak? Oke. Jadi di luar daripada yang dibahas itu berarti tidak fardu, berarti dia sifatnya sunnah. Jangan sampai yang sunnahnya diperhatikan, yang fardunya ditinggalkan. Ini penting. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa di kepala Bapak dan Ibu ini sudah banyak pertanyaan berputar. Ini kaitannya dengan fardu wudu. Saya persilakan dengan hormat baik kepada Bapak maupun Ibu.